Halo anak-anak semuanya, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Nah anak-anak, hari ini kembali lagi bertemu bersama Ibu Guru pada tematik tema 3, subtema yang pertama, pembelajaran yang ketiga, yaitu di kelas 4. Nah anak-anak, kemarin kita sudah belajar di pembelajaran yang kedua. Nah hari ini Ibu akan mengajak kalian untuk belajar kembali di pembelajaran ketiga. Siapkan buku paket dan buku LKS kalian, dan siapkan buku tulis dan alat-alat kalian untuk belajar ya. Nah anak-anak, tetapi sebelum kita mulai belajar, kita harus berdoa terlebih dahulu. Nah seperti biasa ya, sebelum kita memulai pembelajaran kita harus berdoa. Nah sekarang anak-anak persiapkan diri untuk berdoa ya. Nah kita akan mulai untuk berdoa. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah anak-anak, hari ini Bu Guru akan menjelaskan kepada kalian beberapa materi yang akan kita pelajari hari ini. Materi yang pertama, kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan. Kemudian menyusun daftar pertanyaan wawancara dan permainan bola zigzag. Nah sekarang kalian bisa buka buku LKS kalian di halaman 12. Yaitu tentang bagian-bagian tumbuhan. Tumbuhan terdiri atas beberapa bagian, diantaranya yaitu yang pertama. Nah, di sini ada akar, kemudian ada batang, ada daun, dan ada buah. Nah, yang pertama Ibu akan menjelaskan tentang akar. Nah, buka buku LKS kalian halaman 12. Nah, kita akan melihat di situ, kalian bisa perhatikan ya. Ada gambar di sebelah kanan ya, gambar pohon. Ini adalah gambar tanaman apa? Nah ini adalah gambar tanaman. Siapa yang tahu ini ada gambar tanaman? Tanaman apa? Nah ini adalah contoh gambar dari tanaman tomat. Nah perhatikan, yang pertama kita akan bahas tentang akar. Akar merupakan salah satu bagian tumbuhan yang tidak terlihat karena berada di dalam tanah. Akar berguna untuk menyerap air dan unsur hara serta menyimpan cadangan makanan. Akar juga berguna untuk menunjang berdirinya tumbuhan. Nah, anak-anak perhatikan ya pada gambar di samping. Nah, di situ sudah ada panah yang menunjukkan kalau panah tersebut adalah mengarah kepada akar. Nah, itu bagian paling bawah. Nah, itu yang disebut dengan akar. Nah, kemudian selain akar ada juga yang disebut dengan batang. Nah, batang itu ke atasnya lagi. Akar ini dia berada di dalam tanah, ya. Nah, perhatikan batang. Nah, batang itu tumbuh berada di atas tanah tersebut. Nah, batang ini berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Nah, di samping itu, batang juga berfungsi untuk mengedarkan mineral air yang diserap oleh akar, serta zat makanan hasil dari fotosintesis ke seluruh bagian tubuh. Batang dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu batang berkayu, batang rumput, dan batang basah. Nah, pada gambar di samping ini termasuk ke dalam batang yang berkayu. Nah, kemudian selain batang ada juga yang disebut dengan daun. Nah, daun dia melekat pada batang tadi, ya. Kemudian pada dahannya, dan ada juga yang melekat pada rantingnya.
Nah, daun yang berwarna hijau itu berguna untuk fotosintesis. Nah, anak-anak, di sini yang dimaksud dengan fotosintesis itu adalah proses pengolahan zat makanan dari tumbuhan tersebut. Nah, bentuk daunnya juga bermacam-macam. Jadi tidak hanya satu macam saja. Jadi daun itu dia mempunyai bermacam-macam bentuk. Nah, ada yang berbentuk menjari, kemudian ada yang berbentuk memanjang seperti jarum, kemudian lebar, dan ada yang berbentuk tebal. Nah, kemudian selain daun tadi ada yang disebut dengan bunga. Nah, bunga ini adalah bagian bunga yang tumbuh pada batang dan ranting. Nah, bunga berguna untuk perkembangbiakan. Warna dan bentuk bunga juga bermacam-macam. Misalnya ada yang berwarna putih, ada yang kuning, ada yang merah, ya. Nah, bahkan ada juga yang merah jambu. Itu tergantung dari tumbuhan tersebut. Nah, kebetulan di sini pada gambar di samping itu warna bunganya adalah putih. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah buah. Nah, buah berguna untuk atau berguna sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Di dalam buah terdapat biji. Nah, jika ditanam, biji akan tumbuh. Nah, biji tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, dari biji ini tadilah maka akan tumbuh tanaman baru tadi. Nah, jadi biji berguna sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan. Jadi, tumbuhan ada yang bijinya berkeping, ada juga yang berkeping 2 dan berkeping 1. Nah, tumbuhan berkeping 1 itu disebut dengan monokotil. Nah, di sini anak-anak contoh tumbuhan monokotil itu seperti padi dan jagung, ya. Jadi dia hanya mempunyai satu keping biji saja. Nah, contoh tumbuhan dikotil itu atau tumbuhan yang mempunyai 2 keping biji yaitu misalnya kacang merah, kemudian mangga, dan cacang kedelai. Nah, itu disebut dengan tumbuhan dikotil karena dia memiliki memiliki 2 keping biji atau berkeping 2 bijinya, ya. Nah, jadi anak-anak nanti jangan sampai salah, ya. Misalnya ada pertanyaan apa yang dimaksud dengan monokotil dan apa yang dimaksud dengan dikotil. Kemudian sebutkan contoh dari monokotil dan dikotil. Jadi jangan sampai salah atau tertukar, ya, pengertian dan contoh tersebut. Jadi itu adalah bagian-bagian dari tumbuhan. Nanti kalian bisa catat di buku catatannya. Nah, kemudian kita akan bahas lagi di halaman 14, yaitu tentang menyusun daftar pertanyaan wawancara. Nah, menyusun daftar pertanyaan harus dilakukan sebelum wawancara itu dimulai. Hal ini dilakukan agar wawancara dapat berlangsung dengan lancar dan semua pertanyaan dapat disampaikan kepada narasumber. Nah, masih ingat yang dimaksud dengan narasumber kemarin itu apa? Siapa itu narasumber dan apa tugasnya? Nah, jadi narasumber itu adalah orang yang menjawab pertanyaan atau memberikan informasi yang kita butuhkan, ya. Jadi, tugas narasumber itu adalah menjawab pertanyaan yang kita tanyakan atau kita berikan kepada mereka sesuai dengan yang mereka ketahui, ya. Jadi itu adalah tugas dari narasumber. Jadi narasumber adalah orang yang menjawab pertanyaan kita dan tugasnya adalah memberikan informasi yang kita perlukan, ya, dari pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan tadi.